Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat, karunia serta nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran ini dengan baik. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya mendapat syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita kali ini. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Mari anak-anak lihat dan amati, cermati materi yang akan Bapak paparkan. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya kita akan memasuki pelajaran yang ketiga di kelas 6 semester 1 ini dengan tema indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Anak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita akan mengerti dan memahami makna dari Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Yang kedua, mencontohkan perilaku terpuji dari pengamalan Asmaul Husna, Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk sebelum kita belajar lebih jauh, kita petakan terlebih dahulu tema-tema topik-topik yang akan kita bahas dalam peta konsep. Dalam Asmaul Husna yang kita pelajari 4 Asmaul Husna: As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Jadi makna yang terkandung serta perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Paham ya anak-anak? Jadi kita sudah terpeta dalam pemikiran kita apa yang harus kita pelajari dari pelajaran kita kali ini. Yang pertama, makna dari Asmaul Husna. Asmaul Husna ini merupakan pelajaran yang selalu dibahas, dipelajari dari kelas 1 sampai kelas 6 sekarang. Dan kita ketahui bersama bahwa pengertian dari Asmaul Husna itu secara bahasa pasti berasal dari bahasa Arab, asal dari kata al-asma yang artinya nama-nama, dan al-husna yang berarti yang baik, bagus, mulia, atau indah. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik dan indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwa jumlahnya Asmaul Husna itu 99 nama. Namun yang kita akan pelajari kali ini hanya 4 saja, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Kita lanjut ya anak-anak. Kita akan lebih memperdalam lagi makna dari As-Somad. As-Somad itu artinya maha dibutuhkan, tempat meminta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia menyadari kelemahan dan kekurangan diri kita. Artinya diri kita harus senantiasa menyandarkan hidup dan kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita penuh kekurangan, penuh kelemahan,
maka kita membutuhkan Allah untuk membantu hidup dan kehidupan kita. Anak-anak, pernahkah kalian melihat sekumpulan semut yang sedang menggotong makanan seperti gambar ini? Mereka bekerja sama, bergotong royong, mengangkut makanan untuk teman-temannya. Ya, kita jangan kalah dengan semut. Mereka peduli terhadap beban kawannya, bahkan ketika bertemu dengan sesama mereka, mereka selalu menyapa, selalu salaman, selalu mengucapkan salam dan selalu salim. Perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran. Dari manapun pelajaran itu kalau baik, hikmah itu kalau baik, kita ambil. Walaupun dari seekor hewan. Betapa indahnya kalau seandainya kita bertemu dengan kawan, kita saling menyapa dan saling membantu. Kalau kita selalu menyapa dan membantu, berarti kita sudah mengaplikasikan, mempraktekkan makna dari Asmaul Husna As-Samad ini. Selanjutnya anak-anak, makna dari Asmaul Husna Al-Muqtadir. Nah, kalian lihat gambar tata surya, mereka beredar di garis gravitasinya, di porosnya, mereka tidak bertabrakan. Siapa yang menentukan? Yang mengurus semua ini tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Muqtadir itu adalah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Alam semesta ini di bawah kendali, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman yang menghijau, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa dan warna. Begitu indah kita pandang. Semua itu adalah ciptaan dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus kita lakukan adalah selalu bersyukur, mensyukuri segala ciptaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dari Al-Muqtadir ini, kita semakin dalam tanda syukur kita melihat fenomena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Baik di langit, begitu banyak bintang-bintang. Kalau malam hari, bagaimana matahari bersinar, bagaimana bulan bercahaya. Dan kita lihat juga di bumi, bagaimana gunung-gunung sebagai pasak bumi berdiri kokoh, bagaimana laut membiru membentang luas di samudra, tumbuh-tumbuhan yang menghijau, angin, sepoi-sepoi, semua itu adalah kekuasaan dan ciptaan Allah SWT. Setelah kita melihat semua ciptaan Allah itu, tumbuhlah rasa syukur kita yang mendalam dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya yang ketiga, makna atau arti dari Asmaul Husna Al-Muqaddim. Al-Muqaddim adalah Allah Maha Mendahulukan. Maha Mendahulukan. Artinya Allah mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Itu kalian tahu dan memahami kursi atau meja yang ada di rumah atau di lingkungan kalian atau di sekolah. Kursi dan meja itu tentu dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dulu ada, tukang kayu atau kursi dan meja yang dibuatnya? Tentu saja tukang kayu lebih dulu ada daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Ya Allah itu Maha
mendahulukan. Allah ada dengan sendirinya dan ada sebelum ciptaannya. Selanjutnya Asmaul Husna yang keempat Al-Baqi. Ini bahasan kita yang terakhir. Artinya Al-Baqi itu adalah yang maha kekal. Kita bisa melihat kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya. Bagaimana banyak musibah banjir, bagaimana kebakaran yang merusak lingkungan, bagaimana ada gunung api yang meletus. Semua itu membuktikan bahwa alam semesta itu akan rusak dan binasa. Semua itu tidak kekal dan akan hancur, karena itu semua adalah ciptaan Allah. Sebaliknya Allah sebagai pencipta maha kekal. Kita juga manusia juga tidak kekal. Kalian lihat, perhatikan gambar samping ini. Dari lahir bayi, anak-anak, remaja, dewasa awal, dewasa, dan manusia yang sudah lanjut usia serta meninggal dunia. Semua manusia akan mengalami seperti kejadian ini, dan kita tidak kekal. Ada masanya, waktunya kita dipanggil Allah untuk menghadap Allah, yaitu meninggal dunia. Semua makhluk ciptaan Allah tidak kekal. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, anak-anak, kita mencontoh perilaku terpuji dari pengamal Asmaul Husna. Yang pertama, Asmaul Husna As-Somad, menjadikan Allah hanya tempat meminta dan mengharap segala keinginan yang baik, bukan kepada yang selain Allah. Yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang Rasulullah pesankan, siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya semakhluk, Allah akan memenuhi pula kebutuhannya. Rajin berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan atau aktivitas. Berusaha membantu teman, baik di sekolah ataupun di rumah. Apalagi sekarang lebih banyak di rumah, dan harus di rumah, belajar dari rumah, dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang sopan santun. Tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Selagi kita mampu dan selagi kita bisa, kita lakukan pekerjaan itu dengan tangan kita sendiri. Jangan bergantung mengandalkan orang lain. Nah, selanjutnya perilaku terpuji yang dapat kita contoh dari Asmaul Husna Al-Muqtadir. Pertama, menjadikan Allah sebagai tempat kita berlindung. Berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan, sabar terhadap musibah yang terjadi, tidak sombong terhadap kesuksesan, dan Allah amat mudah untuk merubah, membalikkan semua keadaan. Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita. Perilaku terpuji dari Al-Muqaddim, yaitu berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, mengerjakan kebaikan untuk masa yang akan datang. Jangan mengerjakan kejahatan. Jangan menunda-nunda untuk mengerjakan kebaikan, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Menjaga alam semesta dengan baik dan jangan berbuat kerusakan terhadap alam. Yang terakhir, perilaku terpuji dari Al-Baqi adalah kita rajin beribadah, karena kita pasti akan mengalami kematian. Tidak akan pernah berbuat dosa, karena dosa tersebut pasti akan mendapat balasan dari Allah SWT. Berbuat baik pada orang tua, teman, dan masyarakat. Yang terakhir, banyak berzikir dan beristighfar kepada Allah SWT. Sebelum kita akhiri, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Menyalin tabel, contoh di bawah ini di buku tulismu,
dengan mengisi nama surat dan nomor ayatnya dan menuliskan ayatnya di samping. Kalian salin di buku tulis, lalu foto dan kirim ke guru. Mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah belajar bersama dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk hidup kita. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita akhiri baca dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.